Halo, selamat datang di video tutorial yang pertama. Video ini akan membahas tutorial penggunaan website SpadaWimaya. SpadaWimaya adalah sebuah learning management system untuk memfasilitasi e-learning di UPN Veteran Yogyakarta. Silahkan kunjungi website spada.upnyk.ac.id, lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Di pojok kanan atas, klik masuk, lalu akan muncul halaman login. Pada kolom nama pengguna, silakan masukkan NIM. Untuk password awal Spada akan diinformasikan dan diberikan oleh dosen wali, sehingga mahasiswa menggunakan password tersebut untuk login pertama kali. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan dashboard. Untuk mengedit profil dan password, pada halaman dashboard di pojok kanan atas, klik icon bulat. Pilih menu profil, kemudian klik icon pengaturan. Mahasiswa dapat mengubah profil pada menu edit profil. Jika informasi profil belum sesuai, mahasiswa dapat mengubahnya dengan nama dan informasi yang benar dan sesuai. Selanjutnya, untuk mengubah password, klik menu ganti kata sandi. Silahkan isi kata sandi saat ini atau password awal yang digunakan tadi. Lalu di bawahnya tuliskan password yang baru. Pastikan password yang baru sudah memenuhi syarat password yang tertulis di sini. Jika sudah, klik simpan perubahan. Kembali ke halaman dashboard. Pada pojok kiri atas, klik icon garis 3. Pada menu kalender, mahasiswa dapat mengecek agenda seperti presensi, tugas, maupun kuis. Dan pada menu kursus ini, terdaftar mata kuliah apa saja yang ditempuh selama 1 semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengisian presensi. Untuk pengisian presensi, silakan pilih mata kuliah pada hari itu. Maka akan muncul kolom presensi atau attendance atau daftar hadir. Klik tautan tersebut untuk masuk pengisian daftar hadir. Setelah menekan link presensi, akan muncul tampilan attendance report yang berisi tanggal atau waktu dimulai kelas. Perhatikan jam mulai presensi dan batas waktu presensi. Karena jika sudah melebihi batas, mahasiswa tidak dapat melakukan presensi. Pada kolom points, terdapat tautan aktif yang berisi tautan untuk mengisi presensi. Tekan Submit Attendance, pilih Present atau Hadir jika mahasiswa menghadiri kelas, lalu klik Save Change. Jika berhasil, akan kembali ke halaman Attendance Report dengan keadaan Remarks Self-Record. Mahasiswa wajib mengisi presensi Spada dengan jujur, karena mahasiswa juga diwajibkan untuk mengisi presensi secara manual pada setiap pertemuan kelas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana melihat materi yang diupload oleh dosen. Silahkan buka kelas mata kuliah tersebut. Di sini terdapat berbagai aktivitas kelas pada setiap pertemuan. Materi akan muncul setelah dosen mengupload ke Spada. Mahasiswa juga dapat membuka kontrak perkuliahan maupun RPS atau rencana pembelajaran semester jika dosen sudah mengupload di Spada. Contohnya seperti ini, klik tautan lalu akan muncul RPS yang bisa diunduh. Lanjut untuk membuka materi perkuliahan, klik tautan materi, klik link lalu materi bisa dibuka dan diunduh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengumpulan tugas. Ketika ingin melihat tugas yang diberikan, maka harus membuka mata kuliah yang diambil. Contohnya di sini, untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Setelah masuk ke dalam kelas, maka akan tampil berbagai aktivitas kelas. Klik link tugas yang berwarna biru. Selanjutnya akan tampil menu untuk mengunggah file tugas yang telah dikerjakan. Perlu diperhatikan untuk ukuran file tugas maksimal sebesar 2 MB dan jumlah maksimum upload file adalah 10 file. Upload file pendukung tugas dengan mengklik gambar kertas kemudian pilih upload file.
klik Choose File, lalu klik Upload this file. Apabila tugas telah diupload, maka selanjutnya adalah dengan menyimpan file tugas tersebut dengan klik Save Change. Setelah mensubmit tugas, maka akan muncul tampilan submission status berwarna hijau seperti ini dengan keterangan Submit for Grading. Untuk mengedit tugas, pada submission status ini, mahasiswa masih bisa merubah file yang telah diupload selama masih ada waktu yang tersisa untuk pengumpulan tugas yang diberikan dosen. Cara untuk merubah file yang telah disubmit adalah dengan klik Edit Submission. Langkah selanjutnya seperti pada langkah upload file yang sudah dijelaskan di awal. Untuk menghapus tugas, jika mahasiswa ingin menghapus tugas, silahkan klik Remove Submission, lalu pada kolom Confirm, klik Continue. Tutorial Bima. Pertama, buka web bima.upnyk.ac.id. Lalu masukkan username berupa NIM dan password. Lalu klik Capaca. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di atas ada data diri dan nama dosen wali. Lalu ada informasi dan pengumuman. Bisa klik menu di sebelah kiri atas, akan muncul tampilan hijau. Teman-teman bisa klik jadwal kuliah. Di kanan ada option untuk pilih semester, bisa diklik lalu akan muncul jadwal kuliah. Teman-teman bisa klik jadwal ujian. Di kanan atas ada option untuk pilih semester. Bisa diklik lalu akan muncul jadwal ujian. Teman-teman bisa klik hasil studi. Di kanan atas ada option untuk pilih semester. Bisa diklik lalu akan muncul mata kuliah yang sudah diambil dan nilainya. Teman-teman bisa klik transkrip sementara. Untuk tampilannya kurang lebih sama dengan hasil studi, namun bedanya di transkrip ini berisi indeks prestasi kumulatif dan jumlah SKS yang sudah diraih secara keseluruhan, sedangkan hasil studi hanya dalam satu semester tertentu. Pada kanan atas terdapat unduh transkrip sementara. Lalu bisa diklik dan akan terdownload transkrip sementara. Transkrip sementara ini bisa digunakan untuk keperluan akademik. Untuk bentuk transkrip sementara seperti ini. Berbentuk PDF. Pada bagian atas ada kop universitas, lalu di bawahnya ada data diri, diikuti dengan IPK, jumlah SKS yang diraih, serta ada tabel nilai per mata kuliah. Sebelah kiri bawah ada barcode dan di sebelah kanan ada kolom tanda tangan dosen wali. Jika membutuhkan transkrip, maka bisa menggunakan transkrip sementara dari Bima ini disertai dengan tanda tangan dosen wali. Lalu kita kembali ke Bima. Setelah itu ada menu pengajuan KRS. Menu ini bisa diakses saat input KRS dilaksanakan. Perlu diingat bahwa KRS ini dilakukan oleh mahasiswa semester 3 ke atas. Untuk menu selanjutnya yaitu cetak KRP atau Kartu Rencana Pendidikan. Teman-teman bisa pilih sesi kuliah atau semester lalu unduh KRP. KRP ini berisi jadwal ujian serta harus ditandatangani oleh dosen wali. KRP digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Sehingga sebelum ujian berlangsung atau H-1-2 minggu UTS, teman-teman bisa download KRP dan meminta tanda tangan dosen wali, serta diberi foto berwarna 3x4 dan dicap di TU jurusan. Menu yang terakhir yaitu jadwal dosen. Menu ini digunakan untuk mencari dosen yang mengajar di kelas tertentu. Bisa diklik pilih filter dosen dan pilih filter sesi. Lalu klik cari dosen, maka jadwal dosen tersebut akan muncul. Sekian tutorial website Bima. Tutorial Sadewa. Yang pertama, buka web sadewa.upnyk.ac.id. Lalu, teman-teman bisa memilih opsi mahasiswa. Masukkan username berupa NIM dan password. Lalu, klik cap aja, kemudian login. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada dashboard ada menu akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan perpustakaan. Sebelah kiri bagian atas ada data diri, lalu di bawahnya ada menu. Yang pertama ada menu beasiswa. Menu ini digunakan untuk pengajuan beasiswa, namun saat ini belum bisa karena masih tahap pengerjaan. Yang kedua, ada menu MBKM. Menu ini digunakan untuk MBKM, namun saat ini belum bisa karena masih tahap pengerjaan. Yang ketiga, ada menu akademik. Menu ini terdapat pilihan riwayat pembayaran, pengajuan KP, KKN, pengajuan tugas akhir, pengajuan yudisium. Menu-menu tersebut dapat diakses jika diperlukan, kecuali riwayat pembayaran karena masih tahap pengerjaan. Misalnya pada menu KKN. Jika teman-teman sudah input pada menu KKN, bisa mengisi ukuran baju, riwayat penyakit, dan upload dokumen surat pernyataan pada kolom tersebut. Yang keempat, ada menu kemahasiswaan. Di sana ada dua pilihan, yaitu surat aktif kuliah dan cuti. Jika teman-teman membutuhkan surat aktif kuliah, maka bisa klik surat aktif kuliah, klik permohonan surat aktif kuliah, lalu isi data diri dan upload dokumen. Prosesnya 1-2 hari di jam kerja. Surat aktif kuliah ini digunakan untuk keperluan BPJS, lomba, pensiun orang tua, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada menu prestasi dan nilai CPL. Untuk menu ini saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Lalu yang terakhir, ada logout di bagian bawah untuk melogout akun. Sekian tutorial penggunaan web Sadewa.